Langsung aja kita panggil. Ini dia bintang tamu kita. Langsung aja. Siapa ini anjir? Siapa? Bayar berapa ngundang Densu anjir? Salah. Siapa yang menghamilin? Kamu kan Bang Densu? Hamil duluan. Bukan. Galau bercanda. Saya udah tes DNA. Kalian pikir bercanda kan? Iya. Ini the OG of tes DNA loh. Podcastnya kan ada dua Panda. Yang pertama kapan tayangnya? Anjir, kok lo lebih tahu sih? Anjir. Coba lo kulik, kasih pertanyaan-pertanyaan nih. Ayo kulik kita dong. Satu-satu ya. Satu. Tanya dong. Satu pertanyaan aja kalau gua mah. Boleh. Itu satu Jangan pertanyaan. itu Bang. Kak Tanta pernah kerja bikin pesawat rahasia untuk area 51 di Amerika. Serius? Pesawat luar angkasanya yang bikin tuh dari perusahaannya. Temen Pak Habibie. Ya. Yang bikin pesawat kan Habibie. Luar angkasa beneran ada Kak? Kita masuk ke konspirasi. Ini promo film ya? Iya, dari tadi juga promo film. Ini udah pakai baju gini masih kau tanya cosplay kali ya. Halo, aku Boyen. Ingat ya, tayangan ini hanya bersifat hiburan aja, ya. Tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Jadi, selamat menonton. Thank you. Jangan marah ya. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan langit yang menyatukan bocah-bocah kosong untuk kita isi. Inilah bocah-bocah kosong. Gua nggak bisa joget. Masa gitu Bang? Kita sudah ada di episode 90 berapa berarti ini, teman-teman? Di episode 97, men. 3 lagi bungkus. Kenapa? Kenapa lo tetap ngotot di 100 tuh harus bungkus? Kenapa? Enggak dong. Antara Kita rame. bungkus sama antara gaji naik. Oh, atau antara kita cuti dulu karena Vior mau melahirkan. Boleh. Lah emang kamu sanggup? juga. Aku melahirkan di sini aja. Wah view-nya banyak tuh Vio. Di live-in Kak. Sumpah view-nya banyak banget itu. Trending langsung. Tapi langsung aja ke bintang tamunya, gue juga bingung. Udah 97 kali saya mengulang bridging. Sampai udah Itu raja trending. Tapi banyak yang gak ketebak loh Bang. Misalnya, Banyak yang ketebak tuh paling dikit doang. oke, kamu masih ingat gak yang ketebak siapa? Lisa Mariana. Oh, itu ketebak waktu itu ya? Ketebak. Tapi Brevison. itu juga ketebak. Ya. Siapa lagi yang ketebak? Aloy. Aloy ketebak juga. Ya, Udah selesai. itu doang. Iya. Berarti dari 97 kali, Iya. kalian berhasil menebak 3. Yang viral doang ya. Yang ketebak yang viral doang aja. Tapi kayaknya sejujurnya dengan tingkat keviralan konten bintang tamu kita yang satu ini sih harusnya kalian bisa tebak ya. Siapa sih? Ini kayaknya kalian bisa nambah deh jadi 4 deh Raja kayaknya. trending Om Ded. Siapa? Masa? Densu. Langsung aja kita panggil. Ini dia bintang tamu kita. Langsung aja. Densu. Mana bokernya? Mana weh? Lah, siapa ini anjir? Siapa? Kita kasih tepuk tangan dulu buat bintang tamu kita. Ini siapa? Ayo silakan Pak, silakan Pak, mari. Berotot Tolong, dia. tolong. Ini berarti bintang tamunya Oh ini Mako Densu anjir. Aku ingat ada tamunya. Ayo silakan. Woi Ko Ayo, Densu silakan. jangan pura-pura. Ayo silakan. One Piece ini. Silakan. Ini Monkey Luffy itu Ya ya? udah, duduk. Enggak, jangan. Gelap. Iya, udah nanti. Iya kok Densu. Tunggu. Gitu di sini. Nah, gitu. Lubangnya nggak pas. Lubangnya nggak pas. Weh, Ya ampun. bayar berapa ngundang Densu anjir? Salah.
Aduh, kebanyakan sketsa Di belakang, Di ayo. belakang, di Masih ingat belakang. nggak? Pakai bokongnya. Duduk dulu. Sekarang jadi ini ya. Oh, ada 2 Ini bintang. acara apa ya? Hah? Ini Nggak adalah tahu. acara di mana kita mengumpulkan bocah-bocah kosong. Udah lah bang, gak usah pakai gimmick lah. Udah tahu bang Densu. Dari wanginya saya kenal. Coba sebutin namanya satu-satu dari mulai yang paling kiri. Iya. Siapa yang paling kiri? Matanya jangan naksir gitu dong, Keten. Kalau obsesi melihat tengkorak soalnya. Enggak, aku melihat dari depan vibes-nya kayak Thomas anjir. Tonggos. Jangan terlalu jujur ya. Oh, iya. Siapa yang menghamilimu? Kamu kan Bang Densu. Hamil duluan. Bukan. Gak lah bercanda. Saya udah tes DNA. Kalian pikir bercanda kan? Iya. Ini the OG of tes DNA loh. Kita kasih tepuk tangan untuk Denny Sumargo dan juga Tata Ginting. Halo semua. Halo. Jadi Udah selesai gimmicknya belum sih, Bang? Udah lah bang. Iya, Udah lah ya. buka Buka aja lah bang. buka aja topeng lo, ganggu banget men. Sumpah. Sebentar, saya lagi panggil Densu kemari. Ayo. Udah. Bagusan pakai topeng, Bang. Lu belum lihat foto mudanya Densu ya? Mana? Pada waktu masanya. Ada Jaya, ya? masanya di mana Densu ini adalah ikon fuckboy Indonesia. Bener nggak? Oh, Satria Ada. Mahathir Bener ya. nggak? Sepakat nggak lu? Benar. Satria Mahathir versi Cina. Semua versi Cina. Minus kurangnya. Oh, oke. Coba kita bisa kasih lihat dulu Prime Densu. Iya. Prime Densu. Tahun berapa itu? Nah, Badannya masih kotak-kotak. badannya masih kotak-kotak. Semua fotonya semua keringetan. Fotonya semua keringetan. Anjir kok fotonya vibes-nya kayak orang gay. Majalah Playboy ya? Kayak gini pernah dituduh ngambilin orang ya? Kayak AI ya, AI. Kayak AI. Ini waktu itu umur berapa, Bang? Hah? Ini umur berapa? Itu kayaknya 20-an. Sebelum kita lanjut, menurut lo dulu karir pertamanya Bang Densu apa? Pengacara. Jauh banget. Siapa yang jawab? Iya ya, apa ya? Oke, kita diem aja ya. Iya. Apa karir pertamanya Bang Densu? Iklan Kalian motor. Iklan motor. Iklan motor. Oke, menurutmu karir pertamanya Bang Densu dia ke dunia entertain dia dari mana? Awalnya karirnya? Burger Bangor. Burger Burger Bangor. Mohon maaf Pak Densu. Ya, saya udah tahu kosong kok. Loh, aku nggak. Itu dia. Ini karir pertamanya. Oh, Emang betul lu? kok dia tuh SM tah? Vincent masih embrio, gue udah jadi juara. Beda level ya. Beda. Jadi Beda. salah satu panutannya pebasket Indonesia, yang salah satu legend pebasket Indonesia itu tidak lain tidak bukan salah satunya adalah Denny Sumargo. Jadi seangkatan sama papanya Vincent, papa. Ya, Aan, papa Aan. Kita ngomongin prestasi bukan usia. Tolong dibedakan ya kak ya. Emang masih muda. coba tebak menurutmu. Kita mulai dari yang ini dulu. Aduh. Kakak Tata Ginting menurutmu umurnya berapa? 45. Oke. 31. 31. Amin. 35. 35. Mana yang paling mendekati benar? 50. Enggak dong, jauh banget tadi 31 Udah mulai. Lo bilang 50. 50, alisnya udah agak naik gitu ya. 50. Kayak lo berapa dia? Yang paling benar tadi. Vior yang paling benar. Berapa? Berapa? Gak tahu lupa. Berapa tadi? Woi. Biar ngomong berapa? Dia aja pulang tuh disuka nanya suami gue siapa? Khawatir dia. Ayo. 40-an kepala 4. Oh iya 45. 44, aku 44. 44 Wih, beliau. kayak seumuran Bang Coki ya. Anjing banget. Gua 37. Oh. Gua 37. Oke, mirip lah. Sebelahnya pasti lebih tua. Ya, aku coba, ngeliat coba, 50 ya? coba, Medan berapa menurutmu? 50. Bener kan? Cuma gue operasi ke Korea loh. Operasi plastik di Korea. 37 ya? Emang iya? Beneran? Udah punya pacar? Mana mungkin Jangan-jangan 37? lo nanti kalau kencan dia pakai baju-baju tengkorak ya. Kamu berapa? Jangan tadi suruh tes DNA. Kamu berapa? Lo tadi dijawab
37 kan? 37. Beneran dah? Nah, coba kita lihat di Wikipedia. Hah? Wikipedia? Kosongpedia kali bang. Kosongpedia. Denny Sumargo, lahir 11 Oktober 1981. Jadi umur dia sekarang 43 tahun. Udah segitu aja. Gimana? Jadi keisi kan? Oh, 43. 44 tahun ini. Tahun ini 44. Sama kita. Saya seumuran sama Tat. Lu kelahiran berapa sih? Oktober juga. Oh, kita. Loh, kalian nggak Aduh gantengnya. Aku kira adiknya Bang Densu. Hah? Ini? Lah, Ini Wah, Iya. aku badannya aja yang sedikit, tapi Nah, jadi umurnya kamu itu banyak. adiknya atau asistennya? Ah, enggak asisten. Jadi sebenarnya kita tuh memang ada hubungan darah waktu lahir. Oh, Saya ini lahir saudaranya? duluan. Iya, dia lahir belakangan. Nah, ini ari-arinya. Betul. Yang dikubur tapi bangkit lagi. Betul. Jadi kakak, adik, ari-ari. Kakak, adik, ari-ari. Nah, untuk bisa karena memang ini sudah terlalu old school ya bintang tamu kita kali ini. Iya. Dan untuk membantu supaya percakapannya tetap on track, kita akan mulai dari fun fact. Dan nanti dari fun fact ini kalian boleh tanya-tanya apapun ke Bang Densu dan juga ke Kak Tata Ginting. Oke? Oke. Sepakat? Ginting. Bentar aku mau lihat Google dulu. Ini promo film ya? Wala aktor. Iya, dari tadi juga promo film. Ini udah pakai baju gini masih ketanya cosplay kalian. Oh, promo film. Oh, promo film. Betul. Biasanya tuh ada tulisannya di sini. Biasanya Bang. kaosnya ada tulisan. Mau pikir aku bendera All for One apa? Enggak, aku kira tuh Bentar. karena dibayar mahal jadi Apa nih? Jangan gitu. Topi. Enggak, klipon gua masuk ke bawah. Nggak perlu. Informasinya nggak perlu. Kenapa sih dikasih tahu begitu? Ngapain gua masuk? Ya kenapa harus gua yang ini? Udah nanti aja. Oke, cok itu. Ya udah biarin masuk aja. ini, Cok. Ya udah biarin aja udah. Nikmatin aja. Nikmatin aja. Udah nggak apa-apa. Maaf ya, maaf. Bro, Udah ini kita 17 lagi ke atas ngomongin ya. Tanta Ginting. Maaf. Coba. Iya. Tanta Ginting. Sorry, tadi kita kenapa buka Wikipedia ya? Mau tahu tentang Tata Ginting? Oh, mau tahu tentang Tanta Ginting. Oh, iya. Wikipedia, Kosongpedia dong bang. Kosongpedia. Tanta Jorekenta Ginting atau yang lebih dikenal sebagai Tanta Ginting adalah pemeran, musisi, dan presenter Indonesia. Tanta mendapatkan kesempatan pertamanya untuk menjadi pemeran utama di film Soekarno. Melalui film pertamanya sebagai pemeran utama tersebut, ia meraih penghargaan pemeran pembantu pria terpuji di Festival Film Bandung 2014 dan aktor pendatang baru terbaik di Piala Maya 2014. Gimana? Jadi keisi kan? Oh, aktor. Kok mirip Afgan? Kok nggak pernah Coba lihat? film Afgan. apa? Mirip ya? Film apa, Kak? Pertanyaan lu tuh ngerendahin dia tahu. Lu tahu? Tunggu dulu, emang lu tahu? Ayo coba apa filmnya Tanta Ginting? Ada 50 film gue. Filmnya tapi jujur Satu ada aja. 50 film. Nggak tahu. Apa? Apa? Aku tahu. Laskar Pelangi. Tahu lu. Red. Oh, Ipar adalah mau. Siapanya saya? Saya mautnya ya. Saya mautnya. Enggak, Laskar Pelangi itu musikal. Aku mulai dari teater musikal. Oh, kakak penyanyi. Tapi aku nggak tahu juga. Iya, bisa nyanyi, nari, dan acting. Kakak Jadi pernah- bahasa lainnya maruk lah. Iya, Maruk. masalah butuh duit. Anak sekarang tuh parah loh. Masa orang sebesar dia nggak tahu? FYP kita gibahan semua isinya. Kalau FYP dia kan potongan podcast Anda. FYP Yang kita- terbaru yang dia belain Jeffrey Nicole. Kenapa jadi gue belain dia ini kok? Gue netral ya. Katanya dislok mungkin wasitnya nggak lihat katanya. Iya, maksudnya menjelaskan. Boleh kita bahas ke yang lain? Soalnya akhir-akhir ini saya digoreng-goreng mulu. Ya udah. Kita jadi Kak Tanta Ginting ini dia adalah aktor dan list semua diskografi filmnya udah banyak banget. 50 film. Satu lah, sebut satu. Ya, yang Iya. paling Satu aja kalian nggak Tapi tahu. meledak. Kasih tahu yang paling meledak film yang lo paling apa? meledak Dan filmnya. kakak jadi apa? Mukanya Apa di sih situ? sering lihat Mukanya mukanya. sering lihat. Siapa Jujur, tahu aku kita nggak tahu pernah lihat. karakternya. Itu dia. Kamu nggak pernah lihat? Iklan Bioremen. Nanti Mita. Udah mulai gak masuk akal. Orang kita film kok iklan Bioremen. Silakan. Sebenarnya setiap tahun film aku tuh selalu ditayangin. Di tanggal 17 Agustus. Tim Merdeka.
Iya. Kakak yang buat film ya? Ya bukan. Bukan. Saya pemainkan bilang tadi aktor. Tapi kok nggak lihat mukanya? Oh, IR Soekarno. IR Soekarno. BJ Habibie, BJ Habibie. Iya nggak tadi udah benar kenapa yang lain udah itu tadi. Oh, ini bener IR Soekarno. Iya tapi bukan jadi Soekarnonya. Kasihan Jadi Soekarno jadi kalau pendek kayak Soekarnonya? gini. Bukan. Jadi siapanya? Jadi di kemerdekaan Indonesia itu, waduh gini, Iya. ada 3 orang. Kakak pas skipnya. Dia mau jawab. Saya jadi benderanya. Mau jawab ini mau Saya jawab. jadi benderanya. Ini mau jawab. Oke. 50 film nggak ada yang tahu pas mau dijawab dia alang-alangin. Kasian banget karirnya. Ya kan gimana saya jadi terkenal? Iya, sabar dulu sabar. Ini sabar mau jawab ini. Ayo, silakan. Ayo. Followers 100.000 doang aja. Nggak nambah. Ya udah. Silakan. Film pertama aku Soekarno. Aku menjadi Sultan Syahrir. Tahu nggak? Pertanyaan saya, siapakah Sultan Syahrir? Denny Sumargo bikin podcastnya jadi lebih panjang. Bendera kan? Kok penulis bendera? Maksudnya penulis bendera tuh Bukan, yang itu main pianonya. piano. Jahit bendera. Itu buat Iya itu. Itu Fatmawati. Inilah alasan tak pernah kundang di podcast. Tahu mereka. Karena kalau lo undang di podcast lo viral kagak capek iya. Masa nggak tahu kalian Sultan Syahrir itu? Sultan. Uang 1.000 nulis lagu Indonesia kan? Uang 1.000. Kan. G30 SPKI. Gua jauh banget hei merdeka. jauh. G30 PKI itu tahun berapa? 30. Panjang. 1930. Bukan udah 30 kan Septembernya. Ya udah pokoknya bertiga ada Soekarno, ada Hatta dan Sultan Syahrir. Iya, bertiga yang Sekretaris ya. setia. Jadi Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Jadi tanpa kehadiran 3 orang ini, kemerdekaan Indonesia itu bisa tidak terwujud saat itu. Betul. Bukannya IR Soekarno diculik katanya. Memang. Gue kasih tahu kalau nggak ada dia, lu masih dijajah. Enggak, dia kan cuma memerankan Memerankan jangan bukan gue juga. Udah bukan Vincent suamimu. Ngawur lu ah. Ngawur nih pakai tengkorak nih enggak jelas. Iya kan maksudnya. Karena benar. bukan karakter yang gue mainin, bukan Iya, karakter kalau gue bukan ada apa-apanya. karakter itu. Belum lahir juga gue tahun itu. Cium kaki. Cium kaki. Cium tangan. Kita akan bacain fun fact mengenai Denny Sumargo dan juga Tanta Ginting. Nanti berdasarkan fun fact itu silakan kalian bertanya apa. Iya. Oke. Promo film apa ini? Belum. Belum saya mau baca, mohon maaf ya. Oke, yang pertama. Densu pernah jadi kenek angkot padahal dari keluarga old money. Wih, kaya Kata tim ya. kreatif. Kata tim kreatif sih gitu. Iya. Itu benar atau enggak? Hah? Itu benar atau enggak? Ada bener ada benernya lah. Ya bener. Jadi waktu itu bapak dari mamaku itu orang tuanya kaya banget di Sulawesi. Oke. Paling kaya lah istilahnya salah satu kakek, di sana. kakek kode Kakek. kakek. Kemudian mamaku ini mau nikah sama cowok kesukaannya bapakku itu karena perbedaan usianya terlalu jauh dan juga ada faktor lain, beda 20 tahun. Siapa yang tua? Bapakku lebih tua. Bapakku 40, mamaku tuh sekitar belasan lah, 20-an. Jadi nikah. Anjir. Nah, saya selesain dulu boleh nggak saya? Kan kepo. Itu jauh banget. Saya pikir saya di sini podcast dihujat saya. Sabar dulu, Iya, silakan. jadi Bang Densu. habis itu karena nggak disetujuin, mama tetap mau nikah. Karena tetap mau nikah, akhirnya dibuang lagi. Bukan dibuang sih kata kasarnya ya, mungkin ya lu jangan balik ke sini lagi kalau lu nggak mau ikutin peraturan keluarga. Mama Kodensu dibuang. Kan udah gua halusin. Diusir. Bukan diusir. Itu lebih parah. Halusin. Ya udah dikeluarin dari kakak. Ya intinya kalau kamu mau nikah, kamu ikut suamimu, jangan ikut kami gitu lah ya. Jadi begitu dia ikut suami, pada saat di perjalanan aku lagi hamil kayak kamu gitu. Mama lagi hamil kayak kamu gitu. Mereka berpisah. Dan disitulah mamaku itu kan nggak punya siapa-siapa, nggak bisa balik ke keluarga. Jadi akhirnya memulai dari ya tidak punya apa-apa Lah, gitu. kenapa kok mau sama yang beda 20 tahun? Emang kaya? Kaya bapakku. Sebenarnya bukan karena kaya. Kenapa sih kalian nyari cowok kaya-kaya tuh? Kan penasaran. Cowok kaya tuh belum tentu cocok buat kau Tapi loh. kenapa mau sama kok bisa 20 suka? tahun? Padahal ditinggalin loh karena silakan hamil. dijawab. Mungkin Bang. izinnya panjang. Apanya? Maksudnya sabar. Sejarah keluarga dan sabar Dan dan bisnisnya tuh panjang. Betul. Ini YouTube kalian nggak pernah dolar kuning ya?
Bacotannya dolar kuning semua. Kita edit, Bang. Iya. Kita edit. Maksudnya diedit untuk promonya nanti yang itu. Yang ini semua dibuang ya. Silakan. Iya, jadi sebenarnya kenapa mau itu kayaknya sih mama tuh kan masih muda. Lihat bapakku mungkin suka berkarisma dan lain-lain, sama kayak mungkin kamu ngelihat satu cowok gitu, ada sesuatu di luar daripada materi yang bikin kamu kepincet kan. Ganteng ya? Mungkin berkarisma, gagah gitu mungkin gitu. Tapi dalam perjalanan saya karakter nggak cocok. Jadi akhirnya mereka ribut terus pisah. Cerai. Emang mereka singkat ya? Iya, hubungannya singkat. Pokoknya selama aku di kandungan berapa bulan itu mereka berpisah. Dan gara-gara berpisah itu, mama stres. Mama sempat ngungkap tuh di podcast gue baru tahu pas gue interview mama. Pada saat sekarang lah kita udah berdamai dengan semuanya. Ternyata gue pernah mau digugurin sama mama. Di umur berapa bulan gini? Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Terlalu jauh. Kesimpulan Anda terlalu jauh. Kesimpulannya. Bu Lali. Ini promo film. Gak ada hubungannya aja tengkorak ya. Gitu. Kalau meninggal kan jadi tengkorak. Iya, Enggak gitu, nggak kesana ya. Jadi habis itu kita hidupnya jadi ya dibilang susah. Tapi mama kerja. Jadi karena mama kerja nggak boleh bawa anak, aku dititip-titip. Jadi kalau dibilang akhirnya dari bawah. Makanya akhirnya aku pernah jadi kenek karena pernah diusir dari tempat aku numpang. Dan panjang lah ceritanya. Yuk kita ngobrol di belakangnya. Panjang loh. Nggak perlu. Nggak ada kamera di belakang. Pak Densu, emang kan Papa Koko kan kaya raya. Iya. Tetap harus menafkahi dong. Jadi papa tuh dulu berapa kali mau ketemu aku nggak dikasih sama mama. Oh, emang nggak mau dinafkahin mama juga? Iya nggak mau. Jadi papa tuh pernah ngasih duit tuh 1 kardus gitu. Duit nih. Ini true story, 1 kardus. Uang cash. Nggak transfer. Nggak transfer. Zaman dulu. Kenapa kok di kardus sih? Karena kan zaman dulu kan begitu ya. Zaman dulu gitu. Terus akhirnya dikasih ketitip ke salah satu orang buat dikasih ke mamaku. Mamaku disuruh balikin. Karena dia harga diri. Harga diri gitu. Karena waktu itu berapa nih? Berapa waktu itu kalau boleh tahu? Saya nggak bisa ngitung waktu itu. Saya masih kecil ya. Pokoknya sekardus lah. Harusnya kamu yang datang ke tempatnya dia buat ngitung duitnya. Harusnya. Ajar orang umurnya mirip-mirip. Tapi mama Kodensu Cina ya? Nggak usah bahas-bahas kesana. Lalu kan biasanya Cina kan? Ada Cinanya. Ada Cinanya, ada pribuminya Padangnya. Jadi yang Cinanya cowoknya atau ceweknya? Cowoknya. Yang Cinanya itu dari mama. Papa tuh nggak ada Cinanya, dia pribumi. Mukanya kayak Cina sih. Siapa? Kan ada Cinanya. Muka saya ada Cina, kan saya ada Cinanya. Aku juga ada Cina ya? Dia ada Cinanya. Nah itu gak kelihatan tuh. Iya nggak kelihatan. Aku jelasin. Istri abang aku. Ya itu beda darah. Tumben nyambung. Biasanya iya aja. Kalau soal Cina kan. Dia masuk ya. Dia memang mereka ini adalah penjaga gatekeeper culture Cina. Penjaganya. Gitu kalau misalnya ngomongin itu. Oke, sekarang ini fun fact mengenai Kak Tanta Ginting. Oke. Silakan ditanya. Kak Tanta. Kau selain tanya. Ya, Kak Tanta pernah kerja bikin pesawat rahasia untuk area 51 di Amerika. Serius? Pinter ya, Branjil. Nggak tahu ya. Pilot ya? Di film ya itu ya, di film. Ada. Anjir, giliran pekerjaan berat di film ya. Gak percaya banget bukan gue nggak ini ya. Silakan Bang. Mendukung ya, atau mendukung jadi orang pinter. Nggak jadi, itu ada bener ada salahnya. Gue gue tuh electrical engineering. Wih, pinter dong. Kok versi kayak DJ? Siapa nih? Memang menurutmu DJ tidak pinter? Bukan, sebenarnya vibes-nya tuh kayak gaya pembawanya kayak hip hop rapper gitu loh. Nggak tipikal orang pinter pada Iya, Aku kayak tidak mau topi di terlihat belakang. pinter. Aku ingin surprise gitu. Jadi bisa ngomong apa, aku masuk. Gak percaya. Jadi pinternya pas ulang tahun ya? Jangan-jangan pinternya di film ya? Aduh, enggak. Udah, lanjut, Di film lanjut. malah jadi orang goblok terus saya. Enggak, jadi aku tuh dulu. Oh berarti emang bener sutradaranya. Aku tuh dari dulu tuh pengen jadi musisi. Nggak dibolehin sama orang tua. Wih. Akhirnya aku masuk ke engineering, ngambil yang penting aku sekolah biar banggain orang tua lah. Lulus electrical engineering di Amerika, di California. Nanti WhatsApp aja deh. WhatsApp. Oh kakak di luar Banyak negeri. WhatsApp udah. Jelasin nggak kelar-kelar. Jadi Sumargo iri ya. Orang lagi ngomong dipotong-potong. Karena excited Bang. Kan kita kepo, kenapa? Yaudah kita diem lah sekarang. Kodensu
Densu sekolah gak? Enggak. Sekolah lah. Lanjut. Ya pada akhirnya aku sekolah 4 tahun dapat gelar electrical engineering, electrical engineer. Terus tadi aku mau masuk ke dunia musik. Cuman sayang kan udah 4 tahun sekolah, akhirnya aku ya udah pakai deh gelar akhirnya aku kerja 2 tahun pertama tuh di microelektronik di teknologi luar angkasa. NASA. NASA salah satu customer. Oke, wow. Tapi berarti swasta ya? Swasta. Oke. Oh berarti namanya di NASA betulan? Enggak, Northrop Grumman Space Technology nama company gue. Kita bikin microelectronics itu kayak elektronik gitu tapi pakai mikroskop bikinnya. Nah itu semua masuk. Banget segini. Lebih kecil. Nggak bisa ngelihatnya harus pakai. Tapi lo mau makan dong. Alasannya keren banget ini. Wow. Kamu seputih ini ya jiwanya ya. Sikat. Terus. Dan itu akhirnya karena kerja itu di clean room, clean lab gitu, aku pakai kayak jubah clean. APD. Tapi yang benar-benar ketutupan. Sorry motong kakak, berarti pernah ke bulan? Itu astronot. Jauh banget ya. Itu astronot, beda. Ya. Aku cuma bikin elektroniknya aja untuk mereka Jadi bawa. spare part pesawat luar angkasanya yang bikin tuh dari perusahaannya. Temen Pak Habibie. Ya. Yang bikin pesawat kan Habibie. Pak Habibie bikin pesawat, aku luar angkasa. Gajinya dolar berarti Kak? Wow. Maksudnya ininya Ya iya maksudnya. dong, maksudnya rupiah kan di Anjir, berarti Amerika. kakak kaya ya? Kau pernah digigit tengkorak? Coba digigit tengkorak. Kenapa ya astaga? Tolonglah pertanyaannya jangan terlalu jauh. Dia tuh ada alur kalau bertanya. Tapi enggak, ini gue belain anak-anak nih Bang. Karena anak-anak ini kan kalau disimpan. Imajinasinya tinggi. Iya, kalau disimpan Iya, belum tentu makanya nanti lah, masih kreatif ingat. dong. Iya. Short memory term. Jadi sebenarnya gini, gue lurusin ya, ini gue lurusin Iya, ya. Jadi iya. sebenarnya Pak Habibie dan Kak Tanta Ginting itu memang kerja di Pesawat. hampir bidangnya mirip tapi beda. Beda. Kalau Pak Habibie itu pesawat-pesawat yang masih di atmosfer. Ya kurang Betul, lebih ya. betul. Kalau Kak Tanta Ginting itu pesawat-pesawat yang urusannya berhubungan langsung dengan luar angkasa. Aku mau tanya lah, luar angkasa beneran ada kak? Kita masuk ke konspirasi. Silakan dijawab yang sudah electrical engineering. Bumi datar udah. Nah, ujungnya antariksa. Tapi di Marvel bulat. Apanya? Buminya atau Buminya bulat. Di Marvel ada Pulau Asgard bahkan Mei Asgard. Dan ada realita yang Berbeda, multiverse. Yang lanjut Iya. mikroskop terus apa? Pada akhirnya aku males. Pokoknya terakhir aku kerja itu aku ngerjain untuk microelectronic chips, tapi bukan untuk luar angkasa, tapi untuk friendly fire untuk tank. Free Fire. Friendly. fire. Jadi Fire. jadi kita harus jelasin dulu. Sabar. Pakai ini. Sabar. Ada. Sampai stroke dia kan. Orang tuh biar romantis gitu bangun mangkoknya. Tetap dia makan sendiri. Suruh gue mandiri gitu. Jadi itu biar cegah, biar nggak nembak. Jadi kan teman kalau sendiri. misalnya perang, Nah, pakai guys. tank, itu malam-malam mereka nggak tahu ini tank lawan atau tank kawan. Lo jatuh. Gimik. Raja gimik. Iya. Emang film apa sih? Film apa sih? Nanti akan ada. Kak, berarti gedean gaji aktor apa gaji engineering? Bagus pertanyaannya, bagus. Gaji. Iya kak, apa nggak sayang kak? Pajaknya gedean mana juga tuh? Oke, kalau yang tadi pertanyaan gedean gajinya mana itu pertanyaan dari bocah-bocah kosong. Iya. Kalau pajaknya gedean mana itu karena kamu Cina. Kepo. Silakan. Kalau gedean sih aktor di sini gedean Densu sebagai aktornya. Kalau saya sebagai aktor ya gedean saya gaji di sana. Karena gaji aktor saya di sini beda, saya kan cuma supporting. Kalau yang ini kan Ya. Kenapa kakak berhenti? Kenapa berhenti pindah?
Atau kakak? Karena hidup aku akhirnya mengetahui bahwa everything is not about money. Happiness is not only about money. Aku udah mendapati apa yang semua yang aku inginkan. It's not that. Oh, jadi kakak passionnya di film? Sekarang Berkarya. Atau karena pengeluaran di Amerika gede? Justru enggak sebenarnya. Atau karena kakak bosen dari awal masuk kantor lihat chip terus? Ini kali pertanyaan. Siap-siap ya Pak ya? Siap-siap. bedanya nanyanya ambil main basket. Aku udah kayak langsung dejavu gitu kayak aku gede begini pertanyaan. Kenalin dong anaknya ke kita. Nanti. Iya. Tapi dia Apa cowok? itu dia anakku nanti. Oh cewek, kenalin dong, kita kan mau berteman. Kita mau ngajarin jalan. Kita sama kita lah bergaul. So basicnya memang elektronik Elektrik. Tapi area 51 beneran itu. Beneran ada, tapi bukan UFO. Itu tempat untuk pesawat untuk rahasia, Anomali. pesawat rahasia. Pernah nggak ketemu alien gitu? Prompternya udah promo film. Prompter udah promo film, udah berhenti promo film. Bridging. Oke, ini kita ini dulu ya. Ini kita tahan dulu fun fact-nya. Kita masuk ke alasan kenapa Denny Sumargo menggunakan kostum seperti Nggak tertarik. Salah podcast kan? Salah podcast. Dia udah datang gimmick begini. Udah kaget sama. Dia sejam, tadi dia kan acaranya harus jam 4 ya? Iya. Sejam tuh belakang dia cuma ngiketin ini doang loh. Ini aku ngiketinnya 2 jam. Terus kok tidak tertarik? Ya udah, tertarik banget. Coba bang jelasin. Jangan usah dibahas. Apa juga kok. Saya bisa promo di podcast saya sendiri. Tapi itu teknik marketing terbaik. Karena sesuatu kalau kita bikin seperti itu orang malah jadi penasaran. emang Nah, ngomong-ngomong soal menarik penasaran, apa gitu ya? emang film apa sih? Bridging yang bagus. Jadi Jobnya apa? banyak Mansan. Iya, silakan Bang. Ini Singkat sebenarnya aja. Oh singkat. Justru pengen detail ini. itu pengen banyak. Lu singkat aja nggak menghargai kostum loh. Gini aja lu kasih sinopsis saya lah. Sinopsis cukup lah, mereka bisa baca gitu loh. Gak perlu dipancing loh apa gitu, mas santai gitu loh. Ya udah bang jelasin bang. Iya, jelasin. Ya saya jelasin dikit ya. Ya. Jadi ini ceritanya tentang seorang pendekar yang punya dendam terhadap orang-orang yang sudah memperkaos, kemudian membunuh calon istrinya yang sangat dia cintai. Bang Densu memperkaos orang. Bukan dong. Jadi gini. Belum selesai, baru opening Nah, itu. ini kalau ngajarin anak kayak begini harus detail dan Harus sabar. Jadi ini cerita pendekar. Pendekar ini punya pacar namanya Murni. Ya. Nah kemudian Kok namanya Murni sih? Murni karena dia itu masih bersih, belum Alami. pernah masih alami. Berarti Murni kan mati dong Murninya. Dirusak Bang Densu ya? Apanya? Murni dirusak Bang Densu. Bukan, dia suaminya. Calon Opening Nah itu ini kalau ngajarin anak kayak begini harus detail dan harus sabar. Murninya mati di perkaos mati kan. Oh ya udah. Dan nanti cerita filmnya ngikutin yang ada di sini teman-teman. Akan berubah. Iya, silakan. Ngajarin nama gini nggak boleh banyak suara. Oke. Ya, kalau attention sedikit dia. Oke. nonton dan juga jangan tulis komentar ya. Jadi ini cerita pendekar ini punya pasangan namanya Murni. Oke. Kemudian Murni ini diperkaos dan kemudian dibunuh di depan mata si pendekar ini. Pendekar ini namanya Panji. Oh kakak Panji. Oh iya ceritanya. Kemudian dia stres kemudian dia kubur Murni ini dan dia nggak pernah pergi dari kuburannya selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya dia gila dan dia mempelajari ilmu hitam untuk membalaskan dendamnya. Bukan horor. Pantes abang bajunya kayak orang stres. Iya. Betul. Camping. Akhirnya nggak sia-sia. Tos dulu. Betul. Harus sabar. Sabar. Bisa loh. Ini Densu jelasin mereka jadi pada akhirnya Ada marketingnya tadi, ada Works cara lo. Bang berarti ini si Murni. Ya benar. Boleh belum? Terlalu berlebihan. viralnya Viralnya yang lain nanti. Jangan. Tunggu. Iya. Kenapa kamu bisa tahu
tahu ini tongkraknya Murni? Tongos. Ilmu-ilmu gitu. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Atas enggak masuk akal. Ini Murni bukan Nunung ya. Iya. Oh, berarti Kak Tanta yang memperkaos. Bukan. Anak buahnya dia. Nah. Udah relate. Iya. Jadi ini bos penjahat, anak buahnya memperkaos Murni. Gitu. Oh, berarti filmnya laku ini. Mereka aja ngerti. Laku ini filmnya. 5 juta minimal. Gak sia-sia kesini ya. Udah ketebak alurnya. Terus ini apa ini? Ini siapanya? Ini adalah tongkatnya, yang mana tongkat ini dibuat dari tulang. Tulang murni. Bukan. Nggak semua tulang. Nggak semua tulangnya Murni juga ya. Takutnya nanti di pemakaman Murni nggak ada tulangnya juga. Bayangkan kan tengkorak muka udah diambil, tapi tengkorak di sini diambil juga. Jadi ini tengkorak yang dia buat, kemudian di dalamnya ini sebenarnya ada pedangnya. Cuma karena ini YouTube saya nggak bisa buka ya. Oh, kenapa? Diputer kali Bang, diputer. Nggak boleh karena di YouTube itu sedikit aja. lihat dikit ya. Iya. Ini properti doang ini. Iya. Malah bohong pasti. Aduh. Tuh kan bohong. Dia pakai doa. Dia mesti pakai doa. Anjir. Ya kakek Kita harus breathingnya Pakai dulu. doa. Pakai doa. Raja coba. gimmick, Doa. Raja gimmick. Mentang-mentang Cina banyak gimmick. Doa dulu, doa terus Doa. tiup. Gugu gaga. Murni. Sekarang kita tarik. Tetap nggak bisa. Bukan tongkat ini kayaknya. Bukan tongkat ini. Bisa tongkat soalnya ada beberapa tongkat. Ada beberapa tongkat. Iya. Ini bisa. properti doang itu properti. Enggak, tadi sebenarnya ada tongkat yang bisa kebuka, tapi tadi gue manggil bintang tamunya kecepatan. Ini dia bintang tamu kita. Waduh. Dia salah ngambil. Gitu. Ceritanya begitulah singkatnya gitu. Jadi film animasi nanti akan tayang. Animasi tapi Kalau filmnya ini ya. animasi, ya nggak tertarik. Kalian suka anime nggak? Anime suka nggak? Enggak animasi. Kalian nggak suka anime? Cosplay nggak suka? Itu bukan asli. Suka manusia gitu. Gojo Satoru. Oh manusia tapi digambarkannya tuh dalam Oh, bentuk suaranya abang. Yes. Ya. Sama Naga juga. Betul. Oh, seru-seru. Jadi lo bayangin udah 50 film gak terkenal, suaranya aja lagi. Malah berarti abangnya 114.000, 115.000, 114.000. Naik turun dong. Tapi mereka pasti ini tergantung lagi anggap filmnya. enteng loh. Anggap enteng kalau misalnya voice Seolah-olah act ya. itu gampang. Nggak gampang. Lah emang susah. Karena di dalam voice act itu apapun yang lu lakukan, bahkan menengok pun tuh ada suaranya. Ah ya udah. Iya. Betul. Itu coba sekali lagi. Itu nengok sebenarnya pengen kencing kan. Coba nengok suaranya. Oh dia ini ya Iya. tuna rungu. Dia nengoknya pakai bahasa isyarat. Mana ada anjir nengok. Ada. Kalau pendekar tuh nengok tuh dia pas nengok kan. Nih, contoh. Itu mah mau berak anjir. Contoh suaranya nih gini ya. Contoh. Siapa? Banji. Anjir kayak harimau noh. Enggak lah. Ada semuanya ada suaranya. Ada suaranya. Kalau makan gimana makan? Kalau mau makan. Ya kan makan. Berlebihan. Agak berlebihan. Gitu, semua ada suaranya gitu. Udah banget makannya gitu. Iya, tapi yang paling keren di sini suaranya Tanta. Kalian harus tahu Karena suaranya. berperan sebagai apa? Di sini Jadi perannya naga sebagai ya? apa? Naga sih. Kenapa jadi naga? Suara kan ini kayak animasi terus vibes-nya dia tadi yang ngomong Panji kayak vibes naga gitu. Bukan. Tapi sebenarnya Yang di- makhluk fantasi. Tapi memang bukan iya, ya. dia itu adalah sebenarnya orang biasa, temennya dia sebenarnya akhirnya jadi monster. Woi, coba jadi monster. Karena ilmu hitam. Coba kan suara monster Kasih Kak. suaranya. Jadi waktu itu gimana ya 2 tahun yang lalu? Iya, lupa juga nama karakter siapa ya? Oh, syutingnya 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Karena animasi bikin kan film animasi itu susah. Lama. Oh, jadi soalnya duluan. Bisa 2 tahun itu untuk pengerjaan gambar sampai jadi. Tapi bayarannya lebih mahal jadi aktor atau voice act? Sama sih sebenarnya. Oh sama. Berarti animasinya kayak Dumbo nanti Dumbo. Enggak, beda. Kalau Dumbo 3D. Enggak, itu Jumbo. Kalau Dumbo benar ada yang 2 dimensi yang zaman dulu. Oh, ada ya? Oh, Dumbo. Nih, salah nih. Udah, enggak usah. Yang baru. Enggak usah. Yang dontol. Adi, tolongin di. Jumbo. Jumbo ya. Yang itu bukan. Ya, kalau
gajah yang Gajah belalai. Kalau Dumbo tuh makanannya Biel. Apa itu? Ada memang kan namanya Dumbo. Aduh susah. Itu brand sendiri. Nggak usah dibahas, udah. Kita mau promo yang lain aja, udah. Tayangnya tanggal berapa? Minggu depan. Iya, pokoknya minggu depan tanggal 28 Agustus. Nanti tayang di bioskop kesayangan kalian semua. Jangan lupa datang ya. Kalian sudah dengar? Murni, kumohon, bangun Murni. Membantai seluruh penduduknya tanpa pandang bulu. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan si iblis dari Kidul. Tapi pendekar itu lebih dikenal dengan nama Panji Tengkorak. Oke, kita udah cukup mengenai filmnya ya. Nanti kita akan tarik ulur. Kita balik lagi ke sosoknya Denny Sumargo sendiri. Kalian kalau disebut Denny Sumargo pasti identik dengan podcastnya dong. Iya. Apa podcast yang paling kalian inget dari Tukang gosip Cina lagi. Dia sah karena kan sama-sama Chinese. Boleh. Apa kamu? Kalau satu kata tentang podcastnya Denny Sumargo, satu kata. Viral, trending. Oke, trending. Viral. Iya. Kalau lo tadi gosip. Ya gosip terus kayak pinter buat ngemojokin orang. Mancing orang pinter dia. Iya. Kalau kamu Karena apa? matanya dia naik gitu loh. Apa Matanya naik hubungannya? itu artinya Apa? licik. Oh iya. Jangan sok feng shui lu. Gua Cina, gak sok feng shui. Gak makan sama gua gituan. Sok feng shui. Gua ngerti begitu. Mata naik licik. Bibir sini, ini orangnya pelit. Dari sini, ini orangnya nggak bisa ngomong. Gua gak paham begituan. Mitos-mitos Cina wah. Iya, pantesan dia kalau di podcastnya dia ada meja bawahnya ituan feng shui tuh. Ini gue dulu nih bintang tamu tuh. Satu kata. Panda ya, marahin panda. Marah. Kenapa jadi panda ya? Iya. Kok gua marahin panda sih? Lu tuh berarti yang ini nih. Enggak gua gitu. Lu drama ya main. Lu drama ya. Lu sih. Lu drama ya. Dia langsung makan panda dong. Ini ngapain? Lu ngapain kasih gue ini? Dia gak nyadar aja. Podcastnya kan ada 2 Panda. Yang pertama kapan tayangnya? Anjir, kok lo lebih tahu sih? Anjir. Udah dibilang Bang FYP ku gibahan semua, ini doang yang muncul ini di FYP ku. Emang ada 2? Udah, kita balik lagi. Gue mau ngasih lo challenge. Iya. Bang Denny. Ya. Coba lo kulik, kasih pertanyaan-pertanyaan nih ya. Ayo, kulik. Kita berdua juri ya. Kita juri. Coba Kulik dikulik. kita dong sambil Dikulik ngudut. dengan teknik-teknik feng shui tadi. Kulik kita dong abang Satu-satu ya. Satu-satu. Tanya dong. Ya. Gue tanya dia pertama. Ya, Anggap podcast Satu sendiri. pertanyaan aja kalau gua mah. boleh. Itu satu Jangan yang pertanyaan. itu bang. Kulik kita dong abang gosip. Mungkin dia naik jambu. Padahal nanyanya kamu umur berapa? Iya, belum. Orang belum nanya. Kan jadi orang nanya nih. Maksudnya netizen kalau Dia muncul nih mau begini. nanya podcast yang tidak tayang ya. Iya, apa isinya ya? Tahu emang. Jadi misteri. Oke, gue mau nanya, simpel Ya. aja, yang Ya, oke. aman ya. Ya. Kira-kira kalau lu diundang podcast, agak takut ya. Ciri-ciri perilaku mata licik. Kebongkar juga akhirnya. Lu mah personal sama Bang Denny. Sama Mas Ina juga lo. Ya oke apa tanya berani gue. Tiongkok suruh diem dulu. Oke, gue jujur ya. Itu cowok sok. Apa bahasanya? Oke. Podcast mana yang kira-kira ya kan lu tidak akan datengin? Cari aman. Jawabannya cari aman aja. Cari Ya aman. apa ya? Tuh sengaja dia, Mei. Podcast Denso. Udah kan. Oh iya udah ya. Udah sama Ketis berdua. Mana thumbnailnya Ketis tuh bangsat.
Padahal nggak ada loh ngomongin masalah. Lucu banget, lucu. Kenapa bisa ke situ? Tahu deh. Tunggu biar dia jawab dulu. Memang orang licik. Siapa? Feng Shui-nya Semua nggak mau nggak datang? Semuanya mau ya? Mau. Kita tes. Ayo. Lucu banget. Wah ini seru nih, adu ilmu Feng Shui nih. Kita lihat nih, ayo nih, kita lihat nih. Lagu-lagu ini, lagu-lagu timur, lagu-lagu China. Tulang murni jadi pegang-pegang ya? Oke, gue mau nanya. Oke. Ada nggak mungkin artis ya yang pernah satu frame sama lu yang lu nggak suka banget sama apa yang dia lakukan? Cuman ada atau enggak bisa dijawab orang itu. Ada dong. Ada. Apa hal yang lu nggak suka yang dia lakukan? Ya. Pegang tongkat. Kenapa lu nggak suka dia pegang tongkat? Lawan yang seimbang. Oh, ya Lawan karena yang bajunya kayak orang stres. Kalau orang itu stres, apa masalahnya buat lu? Mengganggu aja berdilihat. Oh, berarti like and dislike. Oke, preferensi. Preferensi. Enggak lah bercanda. Bercanda. Oh, berarti bukan orang yang pegang tongkat ya? Bukan. Tapi Nggak yang ada pegang sih, apa? Belum ada. Tapi yang pegang apa? Pegang. Cukup. Dia udah ada insting dolar kuning. Dia bener-bener loh. Tapi bener guys, buat kalian yang mau lihat orang terpecah kayak dia, lihat dari Gue bilang lu gak percaya tuh. Coba kau lanjutkan. Ada tombol. Gue gak nyangka promo film seseru ini teman-teman. Udah gokil, seru banget anjir. Aku belum, aku. biar dong, biar. Tapi keren loh, pinter. Kalau saya ucapkan satu nama ini, kau akan mengucapkan satu kata. Ya. Tunggu bentar. Siapa sih emang? Ya ini mau ditanya. Ini mau ditanya. Kita setuju apa tidak setuju? Kamu jangan lihat matanya, dia main psikologi. Jangan lihat mata. Ya udah. Atau mau dia interview pakai topeng? Gak usah. Ayo Lihat silakan. giginya. Dia langsung mikir ada panda nggak ya? Ada panda nggak ya? Oke. Tapi ngerti kan pertanyaannya? Iya. Disebut satu artis, reaksimu satu Satu kata. nama, kamu sebut keluarkan satu kata. Oke. Oke, siap ya? Siap. Nah itu harus Siap. cepat. Itu harus cepat karena di sini kita mau lihat IQ lu tuh nyampe nggak 150. Nah, Aku satu-satu. Satu-satu. Oke, kita lihat satunya aja. ya. 100-nya nggak usah. Satunya aja. Oke. Iya. Satu nama yang saya sebut, keluarkan satu kata. Nama itu adalah Livi Renata. Sorry. Gak apa-apa kan? Kenapa? Besti. Yo! Dia apa? Bab. Kan udah diingetin sama Kate. Udah expect nama itu. Iya. Besti, Ini cara Besti. gue menginterview. Jadi gue keluar dari apa yang mereka pikirkan dan gue coba untuk masuk lewat sesuatu yang mereka tidak pernah. Yaudah sekarang apa yang aku pikirkan? Lu pengen pulang kan? Bener Enggak. sih. Lu nggak mau pulang? Awas lu, gue lihat lu pulang ke rumah ya. Awas lu, gue lihat lu pulang ke rumah ya. Coba buat kita bertiga apa? Ya apa? Apanya? Pokoknya buat kita bertiga ya. Oke. Semisal ini Daripada gitu mending diundang di podcast dia aja nggak sih? enggak, satu doang, satu pertanyaan. Untuk kita bertiga. Ya, Untuk ayo. kalian bertiga gitu. Pancing kita Iya, bertiga. iya. Oke. Ya ini lagi pikir makan nih Aston. Yang kita bertiga Iya. tuh nyambung. Oh ya, weh. Oke. Oke. Tadi kan lo satu-satu oke lah ya. Oke, yang jawabannya Tapi kalau kira-kira tiga-tiga ini pasti akan satu nama Iya, gitu. iya. Satu Nggak nama boleh ya. minum ya, nggak boleh minum dulu, nggak boleh Oke. makan dulu. Pertanyaannya kalian hanya boleh jawab satu kali ya dan satu kali tidak. Oke? Oke, satu kali ya. Kita dan boleh satu- diskusi dulu Nggak nggak? bisa. Nggak bisa. Kelamaan. Apa-apa. Karena jawabannya Durasi. Gua percaya kita bisa. Weh. Oke, kita harus kompak guys. Kamu percaya kamu bisa? Makin tidak ya. Silakan. pertanyaannya untuk tiga-tiga. Ya. Kalian pernah nggak bohong sama pasangan kalian? Nggak punya pasangan. Aduh gimana sih, Bang? Ah, gimana sih podcaster? Lu jangan bohong, kemarin lu ke podcast gue bawa pasangan ya? Enggak, kan dia nggak punya, kan ini buat kita bertiga. Dia punya, cuma Nggak dia punya. diam-diam. Nggak punya, Waktu bodoh. itu lu bawa pasangan juga ke podcast gue ya? Lo bojo, ini teknik psikologi.
Aku di counter. Hal yang nggak ada diada-adain. Iya yang tampilnya SD. Makanya tiba-tiba tampilnya Katy. Ya makanya lu harus lurusin. Lu punya pacar tapi pernah kan? Gak punya aku. Selama hidupmu kau udah pernah punya pacar? Ada pasti kan. Ada tapi kan 4 tahun lalu. Ya udah itu Pada dia saat maksudnya. itu pernah nggak Pada saat bohong itu. sama dia, gitu. Jadi kan pasti pernah punya Oh pasangan. nggak pernah bohong sih aku. Oke. Jawabannya. Emang aku kamu. Ya tunggu dulu, ini diulang lagi pertanyaannya. Oke. Kalian pernah nggak bohong sama pasangan kalian? Pernah. Oke. Pernah. Tidak. Pernah. Ya. Pernah? Tidak. Pernah? Tidak. Tidak pernah. Lu pernah atau tidak? Pernah. Pernah. Gak ada cocok kan sama Lu kamu bohong pernah apa? juga. Ya. Misalnya tidur ternyata scroll TikTok. Oh. Ya, simple ya. Dan Ya kita- simple lah, tidak Dan se- kita ada spesial untuk Maiden. Apa Ini lagi, dia, Bang? Hengki. Gak ada, terlalu tipi banget, terlalu tipi Karena banget. pertanyaannya sama-sama Ya. tidak kompak, kita Ya. ganti pertanyaannya. Boleh. Pernah nggak kalian selama ini stalking cowok? Pas udah punya pasangan. Bebas. Ew, no. Iya, Aku pernah. nggak pernah sih. No. Tapi ngomong ke dia, Ngomong ke dia ini ke pasangan lo. ya Berarti ditunjukin, ditunjukin. dia pernah, Ya. dia tidak. Oke, saya gagal sih kayaknya. Agak cepet menyerah ya. Agak cepet menyerah ya. Gagal. Karena Ya. kita butuh mereka semua Betul, sekompak ya. betul. Kita lihat aja dulu orang-orang kasus-kasus yang pernah viral karena podcastnya Denny Sumargo. Ini dia, kita lihat ke plasma. Oh ada ya? Ada dong. Tuh kan. Vina Cirebon. Widih. Sebenarnya sebelumnya kasusnya udah rame ya, tapi jadi lebih rame lagi, Agus teramplify berapa kali lipat karena naik di podcastnya Denny Sumargo. Tapi pernah nggak kok Densu kayak ngundang gitu yang berpotensi viral tapi ternyata nggak viral? Oh bagus pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaan ini cerdas orangnya. Oh jelas deh, udah baikan, udah Kan baikan. matanya Cina. Soalnya kalau dilihat dari Feng Shui alis kelihatan cerdas. Cuma kalau dari lekuk mata kelihatan picik. Apa sih? Pernah atau enggak? Jadi kadang-kadang acuan kita sebenarnya bukan mencari viral, tapi kita cari sesuatu yang akhirnya bisa kita berikan ke masyarakat yang menjadi isu sosial. Entah itu sudah viral, entah itu belum viral, untuk kita bungkus dan kemudian kita luruskan permasalahan itu supaya menjadi edukasi secara tidak langsung. oke. Kayak kasus yang kemarin. Ya. Kita coba untuk ngebungkus itu supaya orang bisa melihat dari sudut lain. Oh jadi kayak dua pov ya? Iya, paham nih pop-popan ya. Gokil, ngerti dia. Iya. Ah soson muji no. Terus Kenapa kamu? nggak jadi. Banget ya. Lupa. Oke, yang mengenai Agus Buta juga itu luar biasa Nah Agus viral. Buta itu pernah nggak abang kayak pas? Sudah skip kita. Koko pernah nggak kayak kan dia gini, gitu habis itu kayak Koko diam-diam kayak buka matanya gitu. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Gini. Kan Oh buta, tahu Koko Oh, kita bisa ke DJ Pandey kalau gitu. Iya. nggak siapa tahu. Iya, kakak pernah nggak di depan Agus Buta? Ini berapa? Nggak bisa. Udah nggak penting. Sudah tidak penting, kita langsung ke podcast Enggak, yang di panggung. selanjutnya. Itu, tapi jelasin dulu rekaman yang kesebar. Sudah cukup. Nggak, karena masalahnya udah selesai, nggak perlu mengungkit-ungkit sesuatu yang udah selesai. Udah next. Lama-lama podcastnya cuma kayak segini. Banyak yang dibuang. Tapi yang selanjutnya juga kenapa? Mungkin ini pertanyaan semua orang kok. Kenapa lu Bang pada akhirnya mengundang saat semua orang lagi meng-cancel DJ Panda, lu memberikan hak jawab kepada DJ Panda? Oke, jadi sebenarnya gue nggak bisa bilang gue ngundang beliau. Oke. Jadi beliau itu tidak dikasih kesempatan di tempat lain saat itu. Oke. Jadi pada saat itu beliau menghubungi gue, kemudian sebenarnya lebih ke bisa minta tolong nggak? Gitu. Oke. Saya kan nggak dikasih kesempatan. Oke. Kira-kira Bang Densu, setahu kami kan Bang Densu selalu berusaha untuk memberikan kesempatan dari dua POV. Bisa nggak dikasih kesempatan? Gue bilang boleh, tapi dengan persyaratan satu, kamu harus jujur sejujur-jujurnya. Dengan persyaratan itu dia akhirnya cerita dengan jujur semuanya dan dia kasih lihat ya bukti-bukti untuk Ya, membackup. menguatkan ceritanya dia dan gue anggap ini orang sepertinya serius untuk memperbaiki dan membereskan semua gitu. Kalian Kok podcast yang klarifikasi ya? pertamanya nggak ditayangin? Peran lu di sini apa ya? Enggak, karena kan tujuannya bukan untuk memperkeruh masalah. Jadi kalau gue tuh lebih sebenarnya pengen mengerucutkan masalah itu sehingga tidak menjadi api yang mengenai kemana-mana. Karena
kalau gua nggak mau melihat orang itu bersih tegang atau segala masalah itu menjadi lebih membakar banyak lagi. Gue tuh kepengen mengademkan saja gitu. Nah, tapi sekarang gue mau nanya ke... Saya bisa sunat diri saya sendiri. Nggak perlu. Kalau yang Jeffrey Nicole sama El Rumi menang mana? Yang bener yang mana ya? Yang benar yang mana? Mereka tidak sedang ribut, mereka sedang bertinjau. Halo. Tapi kan Kodensu bilang itu yang dislok bahu Jeffrey Nicole dislok. Iya. Jadi bener mana itu wasitnya salah lihat? Jadi kalau yang itu posisinya Jeffrey Nicole kan bahunya ada masalah. Wasitnya sepertinya tidak Loh kenapa kok dia nggak ngomong ya? Woy, udah ngomong itu kan ramai, makanya datang nonton. Berarti dia nggak dikasih istirahat gitu? Bukan, jadi pada saat itu kejadian sangat cepat. Pada saat dia memberikan kode tangannya itu bermasalah, pada saat itu pukulan L juga lagi masuk. Nah, L juga tidak mau melewatkan kesempatan itu. Dia kan juga tidak fokus dengan masalah itu kan. Dia fokus kan untuk mengalahkan lawan. Pukulannya banyak masuk. Si wasitnya tidak lihat kode itu. Wasitnya melihat bahwa kondisi Jeffrey saat itu keselamatannya itu dipertaruhkan kan. Karena dia tidak membalas Jeffrey itu. Iya, 10 pukulan. Gitu, Karena akhirnya kan ini kan bukan di stop untuk... sama wasit, kemudian Jeffrey langsung dinyatakan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Kata komen netizen harusnya kalau bahunya dislok harusnya dia rangkul L gitu. Iya, itu kan kalau misalnya secara teori memang itu yang harus dilakukan. Entah merangkul, entah dia bisa menurunkan Tapi kan dia nggak ngerti boxing sarungnya katanya. ke bawah. Iya, itu juga sih dia kurang ngerti katanya ya. Boleh kita lanjutkan? Berarti salah wasit. Nggak tahu. Kira-kira kalau Coki bertanding tinju, siapa lawan yang kalian pilihkan untuk Coki? Lisa Mariana. Sorry ya, sorry ini karena udah dibawa gue harus ngomong. Karena udah dibawa gue harus ngomong. Iya. Kita kan tinju harus melawan atlet, bukan melawan ringnya dong. Melawan ring lagi kan susah. Iya. Nggak, saya temen sama dia. Oh, udah teman sekarang ya? Udah temen. Oh iya, udah pernah diundang di sini ya? Udah pernah undang di sini. Sopannya agak jebol. Oke, langsung. Tadi kita balik lagi recap lagi ke promo film Panji Tengkorak. Alasan sebenarnya Kak Tanta dan juga Kak Densu ada di sini. So basically ini akan tayang tahun ini di tanggal 28 Agustus tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Ya mungkin ini biar pertanyaannya menyentuh kepada filmnya sendiri kan dari tadi kita udah having fun gitu. Menurut lo apa yang bikin film ini berbeda? Dari segi artnya sendiri aja tuh beda banget. Kita kan kebanyakan kita udah terbiasa dengan 2D, apalagi yang baru-baru ini dengan adanya Pixar lah apa segala macam, semuanya tuh 3D. Oke. Kita tuh udah lama nggak ngeliat si 2D ini sendiri. Oke, Jadi menurut gue sih kayak ini kita punya nih ada art form yang bagus dan ceritanya juga bagus banget dan Indonesia banget. Oke. Ada plot twist nggak? Ada. Lu suka yang plot twist? Suka. Nonton konten gua. Tapi basically balik lagi ke filmnya karena ini memberikan sesuatu yang berbeda secara art form dan dari premis utamanya juga lokal banget. Betul. Gitu. Oke. Kalau dari lo sendiri bang? Kalau dari gue dari sisi cerita gue tambahin karena cerita ini adalah cerita yang sangat lekat banget dengan orang-orang yang mungkin hadir di tahun 80-90 di mana kita tuh sebenarnya punya superhero yang menjadi hero anak-anak di zaman itu yang tumbuh sama kita. Seorang yang bernama Panji Tengkorak. Yang kisah hidupnya itu begitu dramatis. Dia tuh sebenarnya anti-hero kalau jenisnya. Kalau hero tuh pada umumnya dia akan selalu membantu orang yang kesusahan. Kalau Panji itu tidak. Jahat. Bukan, dia juga tidak bisa dibilang jahat. Jadi nggak bisa villain. Kok udah nggak bisa dibilang villain juga. Udah ngafalin berapa lama yang barusan kok? Ini langsung spontan. Uy. Karena gue bener-bener sangat mencerna apa sih sebenarnya makna dari kita membuat film Panji Tengkorak ini. Kisah dari seorang pendekar yang sebenarnya membawa begitu banyak pesan. Dia sampai rela untuk mempelajari ilmu hitam demi untuk membalaskan dendam orang yang sangat dia cintai, yang membuat dia nggak bisa mati. Bahkan sampai hari ini dia masih hidup. Masih hidup. Mana ini kisah nyata? Hah? Kisah nyata ini. Lah ini kisah nyata. Panggil bang. Mana Panjinya? Panjinya? Kagak. Kita panggil. Panji petualang bukan? Kagak habis-habis energinya. Nanti nggak selesai ya. Nanti Panji aja. petualang ya? Nanti saya hadirkan di rumah kalian. Panji petualang ya? Bukan Panji Tengkorak. Panji ini orang mana sih? Dia orang Tasik, oke?
Ya, saya biar selesai ini udah closing loh, closing. Udah bisa baca prompter kan? Iya. Baca sana. Ya udahlah, bagus juga. Jadi perjalanan dia tuh yang membuat dia akhirnya mau menempuh perjalanan yang begitu berat. Orang ini nggak bisa mati. Kemudian dia akan hidup di dalam kegelapan, tapi hanya untuk demi membuktikan cintanya yang besar kepada seorang wanita. Bucin ya. Iya, Bucin. Gimana teman-teman? Dia tuh punya quotes bagus banget. Silakan. Kalau terang tidak bisa membalaskan dendamku, maka kegelapan adalah jalan. Gokil gitu. Dan saksikan film Panji Tengkorak yang akan tayang di seluruh bioskop-bioskop kesayangan Anda di tanggal 28 Agustus. 28 Agustus dan bukan cuma filmnya aja yang bagus, soundtracknya juga bagus banget. Bagus banget. Karena ini dari salah satu lagu legend yang ada di Indonesia yang itu adalah Bunga Terakhir. Itu originalnya dari Baby Romeo dan dinyanyikan kembali oleh dua musisi legend juga oleh yang pertama adalah Iwan Fals, yang kedua adalah Isyana yang berduet dengan epic sekali. Betul. Ya. Dan bisa dinikmati, udah bisa dinikmati. Lagunya semua udah bisa. Kalian nanti datang ya, kami tidak undang kok. Datang sendiri aja, inisiatif. Ya udah, karena kata sudah mau ngomong, sebelum ngomong feng shui lagi, sampai ketemu lagi di episode kita selanjutnya. Nice. Gua nggak bisa joget saat Ada Kevin, Atami dan juga Pia. Semua kosong. Masa gitu bang?